Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Muhammad Syarif Khalili MPDI selaku dosen mata kuliah Filsafat Islam. Perkenalkan, nama saya Ulil Azmi dari Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas Islam Majapahit. Saya akan menjelaskan sedikit tentang perbedaan landasan antara agama dengan filsafat dalam pencarian kebenaran dan hubungan antara agama dan filsafat dalam sejarah Islam. Agama dan filsafat masing-masing berangkat dari titik pijakan yang berbeda. Agama berangkat dari landasan keyakinan, sementara filsafat bermula dari keraguan dan kepertanyaan. Keraguan dan kepertanyaan yang menjadi ciri khas berfilsafat ini merupakan sebuah landasan yang berseberangan dengan keyakinan agama. Namun keduanya memiliki fungsi yang sama sebagai pencari kebenaran. Perbedaan titik landasan inilah yang mengakibatkan adanya kecenderungan perkembangan yang diametral dan tidak saling menyapa antara filsafat dan agama dalam khazanah intelektual modern umat Islam. Kata filsafat berasal dari bahasa Yunani, yaitu philosophia. Philen artinya cinta, mencintai, philos pecinta, sophia kebijaksanaan atau hikmat. Jadi filsafat artinya cinta akan kebijaksanaan. Definisi lain, filsafat adalah sistem kebenaran tentang segala sesuatu yang dipersoalkan sebagai hasil dari berpikir secara radikal, sistematis, dan universal. Filsafat mencakup pertanyaan tentang makna, kebenaran, dan hubungan logis di antara ide-ide dasar, yaitu keyakinan, asumsi, dan konsep yang tidak dapat dipecahkan dengan ilmu empiris. Munculnya filsafat tidak dapat dilepaskan dari berbagai persoalan yang dihadapi manusia dalam hidupnya. Semua problem mendasar yang dihadapi manusia ini dicarikan jawaban dan pemecahannya oleh filsafat yang bersenjatakan akal. Dari persoalan yang berhubungan dengan eksistensi Tuhan, realistis alam semesta, sampai kepada persoalan hakikat manusia itu sendiri sebagai makhluk yang bereksistensi di dunia ini. Filsafat sebenarnya memang tidak sendirian untuk merespon berbagai persoalan mendasar tersebut. Agama dan ilmu adalah dua alat yang bisa digunakan manusia untuk menjawab berbagai persoalan. Berbeda dengan filsafat, agama didefinisikan secara terminologis sebagai suatu sistem kepercayaan atau perilaku praktis yang didasarkan atas penafsiran dan tanggapan orang atas sesuatu yang sakral dan supranatural. Dua istilah ini, filsafat dan agama, memiliki beberapa perbedaan. Di antaranya yang pertama, dalam filsafat yang menonjol yaitu berpikir, sedangkan agama yang menonjol yaitu mengabdi. Yang kedua, jika filsafat menekankan pengetahuan untuk memahami, maka agama menuntut pengetahuan untuk beribadah. Yang ketiga, jika filsafat banyak berhubungan dengan akal pikiran, maka agama banyak berhubungan dengan hati. Menurut Sidi Ghazalba, baik filsafat maupun agama, keduanya menentukan norma baik dan buruk. Namun keduanya berbeda dalam kriteria sesuatu itu disebut baik atau buruk. Di satu pihak, agama dalam mengukur kriteria baik, buruk, dan benar salah berdasarkan atas ajaran wahyu. Sedangkan di pihak lain, filsafat mencari kriteria dengan melakukan proses berpikir untuk mencari pengetahuan dengan menggunakan akal pikiran manusia. Sebuah hal bisa disepakati bahwa akal manusia kendati pun mempunyai daya jangkau dan daya analisis yang kuat. Namun, ia tetap bersifat nisbi dan terbatas karena tidak mampu menjangkau semua persoalan yang dihadapi manusia secara tuntas. Akal manusia dapat mengalami perubahan sehingga keputusan yang dihasilkannya juga bisa mengalami perubahan. Dengan keterbatasan semacam ini, maka kemudian kebenaran yang dihasilkan akal adalah kebenaran yang relatif atau nisbi, atau disebut oleh Endang Saifuddin Ansori sebagai kebenaran spekulatif. Oleh karena itu, perlu menjadi kesadaran bersama bahwa konsep filsafat tentang persoalan apa saja, apalagi yang menyangkut eksistensi Tuhan, tidak akan memberikan kebenaran yang absolut, karena yang dijadikan alat oleh filsafat adalah akal manusia. Berbeda dengan kebenaran relatif, filsafat agama justru menawarkan sebuah kebenaran absolut dan mutlak dengan sebuah argumentasi bahwa aksioma dalam ajaran agama adalah berasal dari wahyu atau revelation yang bersumber dari Tuhan, realitas yang absolut dan mutlak, bersifat
Selain bersifat absolut dan mutlak, kebenaran agama juga bersifat eternal atau abadi dan tidak mungkin mengalami perubahan. Dengan demikian, orisinalitas Islam tetap terpelihara, dan inilah yang dimaksud dengan eternalitas kebenaran absolut dari Islam sebagai sebuah agama. Dari uraian di atas, jelaslah bahwa perbedaan mendasar antara agama dan filsafat itu terletak pada sifat nilai kebenarannya sebagai akibat dari perbedaan sumber pokok masing-masing. Di satu pihak, filsafat memiliki nilai kebenaran yang relatif atau spekulatif karena bersumber dari sesuatu yang relatif pula, yaitu akal manusia. Sedangkan di pihak lain, nilai kebenaran agama menjadi absolut atau mutlak serta abadi karena bersumber dari sesuatu yang absolut dan abadi pula, yakni Tuhan. Dalam upaya memperoleh kebenaran pengetahuan ataupun pengetahuan yang benar, maka filsafat sesungguhnya bisa menjadi alat yang baik untuk menjelaskan dan memperkokoh kedudukan agama. Sedangkan agama dapat menjadi sumber inspirasi bagi timbulnya pemikiran filosofis yang kuat dan benar. Tidak sedikit pemikiran filosofis ternyata bermuara kepada keimanan dan akan adanya Tuhan. Sebuah ciri dasar agama sebagai sistem kepercayaan kepada Tuhan, sehingga tidak sedikit pula para filsuf yang semakin kuat keimanannya justru setelah melakukan pengembaraan filosofis di dunia yang mereka geluti secara mendalam. Jika dilihat dari konteks historinya, filsafat jauh lebih dahulu munculnya dibandingkan dengan Islam yang didakwahkan oleh Nabi Muhammad SAW. Islam muncul di Jazirah Arab pada abad 6 Masehi, sedangkan filsafat muncul di Yunani sekitar abad ke-5 Masehi. Pertemuan Islam dengan filsafat terjadi pada abad ke-8 Masehi, pada saat umat Islam berhasil mengembangkan wilayah sebarannya dengan menjangkau berbagai daerah baru yang telah terlebih dahulu memiliki kebudayaan dan peradaban, yang salah satu hasil peradabannya adalah filsafat. Pada abad pertengahan, filsafat telah dikembangkan oleh umat Islam melalui gerakan penerjemahan buku filsafat Yunani ke dalam bahasa Arab. Melalui filsafat orang dapat sampai kepada keyakinan atau setidak-tidaknya pengetahuan tentang adanya Tuhan sebagaimana yang diisyaratkan oleh wahyunya. Namun, demikian sebaliknya juga dengan filsafat orang bisa terjerumus kepada kekafiran dan pengabdian eksistensi Tuhan. Oleh karenanya, filsafat dalam Islam tidak menganut asas kebebasan yang tak terkendali. Jadi jika filsafat sudah mengarah kepada hal yang menyimpang dari prinsip dasar Islam, maka disitulah filsafat harus berhenti dan kembali ke pangkalnya untuk merambah ke jalan baru sehingga sesuai dengan kebenaran agama. Di dunia Islam tampak jelas pengaruh filsafat terhadap pemikiran keagamaan, terutama setelah kaum muslimin memulai berkenalan dengan filsafat Yunani. Pengaruh filsafat dalam teologi tampak jelas pada sistem teologi Mu'tazilah dan Asy'ariyah. Dalam tasawuf, pengaruh filsafat muncul dalam pemikiran sufismenya Suhrawardi dan Ibnu Arabi. Dalam pendidikan tafsir Al-Quran, tampak jelas pengaruh filsafat ini pada karya tafsir Fakhruddin Ar-Razi, misalnya tafsir Mafatih Al-Ghaib, kunci-kunci pembuka dunia ghaib. Pengaruh yang sama juga terhadap pada pemikiran para filsuf muslim seperti Al-Kindi, Al-Farabi, Ibnu Sina dan Ibnu Rushd. Hubungan filsafat dan agama di dunia Islam memang pernah mengalami kerenggangan yang tercermin pada pemikiran Al-Ghazali atau fase teologis dan fase sufistik, Ibnu Taimiyah dan Ibnu Wahab, pendiri Wahabiyah, yang cukup mempengaruhi pemikiran keagamaan di beberapa kawasan selama beberapa kurun waktu tertentu. Padahal, menurut Fazlur Rahman, dijauhinya filsafat dari agama merupakan tindakan bunuh diri umat Islam secara intelektual. Namun, di zaman modern, hubungan filsafat dan agama didamaikan kembali oleh Jalaluddin Al-Afghani, Muhammad Abduh, dan Sir Muhammad Iqbal. Filsafat juga digunakan untuk mengembangkan pemikiran keagamaan oleh para pemikir muslim kontemporer seperti Ali Syariati, Murtada Mutahari, At-Tabai, Syed Hussein Nasr, Muhammad Arqaw, dan Hasan Hanafi. Dari catatan historis perkembangan pemikiran keagamaan ini tampak jelas betapa kuatnya keterkaitan antara filsafat dan agama dalam puncak pemikiran umat Islam. Demikian sedikit penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata dan salah ucapan. Saya akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.